Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan kami akan mempresentasikan hasil laporan kami. Bab 1, bisnis ide. Analisa design thinking. Pengertian dari design thinking adalah pendekatan untuk memecahkan masalah yang berfokus pada penggunanya. Ini juga ada langkah-langkah yang perlu kami jelaskan. Yang pertama, empati, yaitu mendengarkan dan memahami kebutuhan pasar dari Hot Bites. Yang kedua, definisi, mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan dan peluang yang ada berdasarkan temuan dari tahap empati sebelumnya. Yang C, ideasi. Ini melakukan sesi brainstorming untuk menghasilkan berbagai ide-ide kreatif lainnya dalam merancang solusi yang unik dan yang menarik. Yang D, prototyping. Ini membangun prototype atau model sementara dari konsep yang dihasilkan dari tahap ideasi. Seperti kami melakukan pengembangan variasi rasa yang sebelumnya kami mulai untuk bisnis ini. Yang E, uji dan iterasi. Pengujian prototipe kepada target pasar untuk mendapatkan umpan balik, menganalisis respon dan pengalaman pengguna, serta melakukan perbaikan atau perubahan sesuai dari hasil pengujian. Yang F, implementasi, mengimplementasi solusi yang telah diuji dan diiterasikan ke dalam operasional bisnis Hot Bites, yaitu melakukan pelatihan staff, penyesuaian menu, pengembangan sistem pemesanan, dan pengenalan pengalaman kuliner yang modern kepada pelanggan. Yang G itu evaluasi. Kita juga melakukan evaluasi pada tahap terakhir analisa design thinking ini, yaitu mengukur kesuksesan berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan. Kami juga mengumpulkan masukan kepada dari pelanggan dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Ini untuk memastikan Hot Bites terus relevan dan memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Selanjutnya, EQ Edition atau Emotional Intelligence. Ini melibatkan kemampuan untuk menggali, memahami, dan mengelola emosi, baik dari diri kita sendiri maupun orang lain. Ada beberapa aspek EQ yang diterapkan dalam proses ideasi kami, yaitu empati kepada pelanggan, kreativitas berbasis emosi, pengelolaan emosi tim, pemasaran berbasis emosi, dan yang terakhir, inovasi produk. Bab 2, market outlook analis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, makanan Hot Bites ini sesuai dengan selera anak muda, di mana Hot Bites memiliki kekuatan dalam menawarkan makanan yang sesuai dengan selera anak muda zaman sekarang. Anak muda saat ini cenderung mencari pengalaman makan yang unik, beragam, dan inovatif. Yang kedua, cita rasa yang khas, yaitu Hot Bites menawarkan cita rasa yang khas dan memikat. Kami menghadirkan pangsit dengan isian bumbu dan rempah-rempah yang unik, memberikan pengalaman rasa yang berbeda dari makanan sejenis lainnya. Yang ketiga, ada varian isi yang beragam. Hot Bites menyediakan varian isi yang berbeda untuk memenuhi selera anak muda yang mencari variasi dan keunikan. Mereka dapat menawarkan isian ayam, sosis, bakso, dan tahu. Dengan varian yang beragam, Hot Bites dapat menarik anak muda yang ingin mencoba hal-hal baru dan mengeksplorasikan rasa yang berbeda. Lalu yang keempat, bentuk pangsit Hot Bites ini lebih besar. Hot Bites dapat membedakan diri dengan menawarkan pangsit goreng dalam bentuk yang lebih besar dari ukuran standar. Anak muda sering mencari makanan yang mengesankan secara visual dan memberikan nilai tambah dengan pangsit yang lebih besar. Oleh karena itu, Hot Bites dapat memberikan pengalaman makanan yang lebih memuaskan dan mengesankan bagi konsumen muda. Poin kedua yaitu weakness atau kelemahan dari Hot Bites. Yang pertama, ada kurangnya diferensiasi dari pesaing, di mana pasar makanan cepat saji sangat kompetitif dan ada kemungkinan Hot Bites memiliki kesulitan dalam membedakan diri dari pesaing. Jika produk atau merek kami tidak memiliki faktor unik atau keunggulan yang membedakan dari pesaing, maka konsumen mungkin lebih memilih opsi lain.
Lalu ada yang kedua, keterbatasan jangkauan dan distribusi, di mana Hotbites kami menghadapi keterbatasan dalam jangkauan dan distribusi produk kami. Kami sulit untuk mengirim produk untuk wilayah yang sangat jauh dari rumah produksi kami dikarenakan keterbatasan waktu dan sumber daya manusia. Lalu ada keterbatasan sumber daya dan skala produksi. Kami mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi permintaan yang meningkat atau menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas dan konsistensi produk. Untuk mengatasi kelemahan ini, Hotbites kami perlu melakukan perencanaan bisnis yang cermat, termasuk alokasi sumber daya yang efisien, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan proses operasional yang efektif. Lalu ada opportunities atau peluang. Yang pertama ada pertumbuhan pasar makanan cepat saji yang terus meningkat. Konsumen saat ini cenderung mencari makanan yang cepat disajikan, praktis, dan cocok untuk gaya hidup yang sibuk. Lalu yang kedua yaitu ada penggunaan media sosial dan pemasaran online, di mana terdapat peluang dalam adanya media sosial ini untuk meningkatkan kesadaran merek dan mencapai target pasar yang lebih luas, sehingga Hotbites dapat memanfaatkan peluang ini. Lalu poin yang keempat ada threat atau ancaman. Yang pertama ada persaingan yang tinggi dalam industri makanan cepat saji. Industri makanan cepat saji sangat kompetitif dengan banyak pesaing yang menawarkan berbagai pilihan makanan kepada konsumen. Persaingan yang tinggi dapat menjadikan ancaman bagi Hotbites, terutama jika kami tidak mampu membedakan diri kami dengan cara yang menarik konsumen. Lalu ada perubahan preferensi konsumen dan permintaan yang bervariasi. Jika Hotbites tidak dapat menyesuaikan menu atau inovasi produk Hotbites dengan tren dan preferensi konsumen yang berubah, hal ini dapat mengancam daya tarik dan popularitas Hotbites. Untuk mengatasinya, Hotbites perlu tetap mengikuti tren dan mengidentifikasi perubahan preferensi konsumen. Lalu ancaman yang terakhir ada kenaikan biaya operasional dan bahan baku. Adanya kenaikan biaya operasional termasuk biaya bahan baku dapat menjadi ancaman bagi Hotbites. Jika biaya produksi meningkat secara signifikan, ini dapat berdampak negatif pada profitabilitas kami. Hotbites perlu memantau dengan cermat perubahan harga dan biaya bahan baku serta melakukan negosiasi yang efektif dengan pemasok mereka untuk meminimalkan dampak kenaikan biaya. Lalu ada analisa 5 force porter. Yang pertama ada trade of potential entrance, di mana dalam analisa trade of potential entrance ini ada keunggulan diferensiasi sangat penting, di mana produk kami mempertimbangkan elemen keunikan yang dapat membedakan produk kami dari pesaing potensial seperti olahan pangsit yang berbeda. Lalu ada pangsit goreng dengan varian isi ayam suwir ini jarang ditemukan karena biasanya pesaing menjual cireng isi atau risol. Jarang sekali pelaku bisnis yang menjual olahan pangsit seperti Hotbites kami di Batam. Kami juga memahami tingkat permintaan dan preferensi pelanggan. Jika pelanggan kami sangat sensitif terhadap harga dan mudah beralih ke produk serupa yang lebih murah, maka pesaing baru dengan harga yang lebih rendah dapat menjadi ancaman. Oleh karena itu, kami harus mempertimbangkan strategi penetapan harga yang kompetitif dan menawarkan nilai tambah yang membedakan agar dapat mempertahankan pangsa pasar kami. Lalu meskipun penjualan Hotbites mungkin tidak begitu kompetitif seperti di daerah lain, kami tetap tidak meremehkan potensi munculnya pesaing baru. Kami tetap waspada terhadap perubahan di pasar dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas produk, pelayanan pelanggan, dan strategi pemasaran kami. Poin kedua yaitu ada trade of substitute product and service, di mana dalam analisis ini kami Hotbites pangsit goreng menganalisa tujuan untuk memahami tingkat ancaman yang dihadapi oleh bisnis kami. Hotbites dari produk dan layanan pengganti. Ancaman dari produk dan layanan pengganti merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam strategi bisnis, di mana kami mengidentifikasikan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat ancaman dari produk dan layanan pengganti. Pertama-tama kami mempertimbangkan adanya produk pengganti yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan cara yang serupa. Misalnya dalam industri makanan cepat saji seperti pangsit goreng, produk pengganti dapat termasuk makanan cepat saji lainnya seperti bakso, mie ayam, atau nasi goreng. Jika pelanggan kami memiliki banyak pilihan alternatif yang memenuhi keinginan mereka dengan harga yang lebih murah atau rasa yang lebih disukai, maka ancaman dari produk pengganti menjadi lebih signifikan. Lalu, selain itu, perkembangan tren makanan sehat dan gaya hidup yang berkaitan dengan pola makan tertentu seperti vegetarianisme dan veganisme juga dapat menjadi ancaman dari produk pengganti.
Lalu faktor lain juga mempengaruhi ancaman produk pengganti adalah harga relatif antara produk kami dan produk pengganti tersebut. Jika produk pengganti ditawarkan dengan harga lebih rendah atau memberikan nilai tambah yang lebih besar, pelanggan kami mungkin cenderung beralih ke produk pengganti tersebut. Dalam rangka menghadapi ancaman dari produk dan layanan pengganti, kami telah mengembangkan strategi yang melibatkan inovasi produk, pemasaran yang efektif, dan fokus pada kualitas dan pengalaman pelanggan. Poin ketiga ada supplier bargaining, bertujuan untuk memahami potensi kekuatan tawar-menawar pemasok terhadap operasional dan profitabilitas bisnis kami yang masih baru ini. Sebagai bisnis baru, kami menyadari bahwa kami masih dalam tahap pengembangan dan pembentukan hubungan dengan pemasok. Oleh karena itu, dalam analisis supplier bargaining power, kami akan mempertimbangkan kemungkinan memiliki ketergantungan yang lebih tinggi pada pemasok kami. Keterbatasan sumber daya dan jaringan pemasok yang terbatas dapat memberikan keuntungan tawar-menawar yang lebih tinggi bagi pemasok. Meskipun kami baru dalam memulai wirausaha ini, kami tetap memulai perkembangan strategi diversifikasi pemasok sejak awal. Dengan menjalin hubungan dengan beberapa pemasok yang dapat memberikan kebutuhan bahan baku kami dapat mengurangi risiko ketergantungan pada satu pemasok tunggal. Poin keempat ada buyer bargaining power atau kekuatan tawar-menawar pembeli untuk Hotbites. Kami mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi hubungan kami dengan pelanggan dalam industri makanan cepat saji dengan melihat sejauh mana pelanggan memiliki kekuatan tawar-menawar dalam mempengaruhi bisnis Hotbites kami. Pertama, yaitu jumlah dan ketergantungan pelanggan Hotbites bergantung pada jumlah pelanggan yang memilih dan membeli produk kami. Jika kami memiliki basis pelanggan yang loyal dan setia, maka kami dapat memiliki kekuatan tawar-menawar yang lebih tinggi. Dan diferensiasi produk, kami meyakini bahwa produk Hotbites memiliki keunggulan yang unik dan sulit ditiru oleh pesaing. Kami memiliki keunggulan dalam hal kekuatan tawar-menawar pembeli. Pelanggan yang tertarik dengan produk kami yang terjamin rasa yang khas dan jarang ada di Batam akan lebih mungkin pelanggan rela untuk membayar harga yang lebih banyak. Selain itu, tingkat persaingan di pasar makanan cepat saji dapat mempengaruhi kekuatan tawar-menawar. Jika pasar dikuasai oleh beberapa pesaing dengan kekuatan merek yang kuat, pelanggan mungkin memilih lebih opsi dan kekuatan tawar-menawar mereka dapat lebih rendah. Namun, jika pasar memiliki banyak pesaing dengan produk yang serupa, pelanggan memiliki banyak opsi untuk memilih dan kekuatan tawar-menawar mereka dapat meningkat. Poin kelima ada competitive rivalry. Dalam analisis ini, competitive rivalry Hot Pangsit terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Apabila melihat faktor lokasi, hanya terdapat 2 atau 3 bisnis yang menjual Hotbites pangsit goreng serupa di kota Batam ini, dan jarak atau lokasi bisnis kami dengan pesaing pun juga cukup jauh. Keuntungan pertama yang dapat kami peroleh tentunya ada lokasi strategis. Tempat produksi kami berlokasi di Batam Center. Hal ini dapat menjadi keunggulan bagi kami dalam menarik pelanggan, terutama teman sebaya yang banyak di area daerah Batam Center. Faktor jarak yang jauh dari pesaing juga dapat memberikan keuntungan tambahan karena pelanggan cenderung memilih kami karena kenyamanan dan kepraktisan. STP, segmenting, targeting, and positioning. Yang pertama ada segmentation. Segmentasi berdasarkan usia menjadi faktor penting dalam memahami preferensi dan kebutuhan pelanggan. Hotbites berhasil menarik perhatian 2 segmen utama, yaitu remaja dan dewasa. Remaja merupakan segmen yang aktif di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Mereka tertarik pada makanan dengan cita rasa unik dan berani. Hotbites memanfaatkan platform media sosial tersebut sebagai alat pemasaran yang efektif dengan menghadirkan konten kreatif dan menarik yang menampilkan kelezatan dan pengalaman positif dalam mengkonsumsi Hotbites. Sementara itu, segmen dewasa cenderung menggunakan platform seperti WhatsApp, Facebook, maka Hotbites memanfaatkan fitur story di WhatsApp dan TikTok untuk berbagai konten menarik seperti testimoni pelanggan, resep unik, dan penawaran khusus. Perilaku pelanggan juga menjadi aspek penting dalam segmentasi, di mana Hotbites merupakan makanan ringan dan cocok untuk cemilan di berbagai waktu, baik siang maupun malam. Pelanggan mencari kenikmatan rasa dari inovasi pangsit, kepraktisan dalam penyajian, serta harga yang terjangkau. Dengan memahami segmentasi berdasarkan usia, memanfaatkan platform media sosial yang relevan, dan memahami perilaku pelanggan, Hotbites pangsit goreng mampu membangun merek yang menarik dan memenuhi kebutuhan segmen pasar yang ditargetkan. Yang poin kedua ada targeting, di mana kami mengidentifikasi 3 segmen target yang memiliki minat dan kebutuhan spesifik yang dapat
dipenuhi oleh produk mereka. Yang pertama ada segmen target food enthusiast, yaitu individu yang menikmati mencoba makanan baru dan unik. Orang-orang ini mereka tertarik pada pengalaman kuliner yang berbeda dan memiliki preferensi khusus terhadap makanan pedas yang sedang populer di kalangan milenial. Lalu Hotbaits juga menargetkan individu yang mencari pilihan makanan cepat dan praktis. Lalu yang terakhir yaitu Hotbaits juga menargetkan penggemar makanan jalanan atau bazar. Segmen ini terdiri dari individu yang menikmati suasana makanan jalan yang hidup dan beragam. Yang ketiga ada positioning, di mana Hotbaits Pangsit Goreng memposisikan bisnis kami sebagai merek makanan ringan yang cocok untuk segmen pasar yang luas, mulai dari pelajar, remaja, hingga kalangan dewasa. Dengan demikian, mereka berhasil menjangkau berbagai kelompok usia yang memiliki minat terhadap makanan yang enak dan praktis. Merek ini dikenal dengan cita rasa yang khas dan enak. Hotbaits Pangsit Goreng menawarkan pengalaman kuliner yang memuaskan dengan pangsit goreng yang dibuat dengan bahan-bahan berkualitas termasuk suiran ayam, bakso, sosis yang telah dibumbui secara khas. Keunikan mereka terletak pada bentuk pangsit yang lebih besar dan penuh dengan isian, memberikan nilai tambah bagi konsumen yang mencari makanan yang lebih mengenyangkan dan bergizi. Lalu dengan harga yang murah dan ramah kantong pelajar, Hotbaits menawarkan nilai yang menarik bagi pelanggan mencari makanan yang lezat namun harganya terjangkau. Dalam hal frame of reference, kami memposisikan bisnis pangsit kami sebagai makanan yang ringan yang bisa dinikmati di berbagai kesempatan. Dengan demikian, Hotbaits Pangsit Goreng telah berhasil memposisikan mereka sebagai makanan ringan yang khas, enak, dan terjangkau. Lalu estimasi potensi pasar atau market sizing dan peramalan penjualan. Potensi pasar berdasarkan antusiasme calon konsumen, permintaan yang tinggi, dan respon positif terhadap produk Hotbaits. Terlihat bahwa ada potensi pasar yang baik untuk makanan cepat saji jenis Hotbaits di wilayah Batam. Permintaan yang tinggi dan minat kuat dari pelanggan menunjukkan adanya pangsa pasar yang signifikan untuk dieksplorasi dan dimanfaatkan. Dengan adanya permintaan yang kuat dan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi, terlihat adanya potensi pertumbuhan. Sangat penting untuk memanfaatkan tren dan peluang pasar yang muncul, misalnya pengembangan varian isi baru berdasarkan umpan balik pelanggan dan memperluas jangkauan produk dengan Hotbaits dalam bentuk beku atau frozen adalah langkah yang tepat. Juga memperhatikan tren makanan sehat atau makanan vegan atau vegetarian jika ada permintaan yang signifikan dalam segmen tersebut. Dalam menghadapi pasar ini, penting bagi kami untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, fokus pada branding yang konsisten dan menarik, promosi yang tepat, dan berinteraksi secara aktif dengan pelanggan melalui media sosial atau platform online lainnya dapat membantu memperluas kesadaran merek dan mencapai pangsa pasar yang lebih luas. Berdasarkan survei yang kami lakukan, ada beberapa indikasi kuat bahwa Hotbaits telah mendapatkan validasi positif dari pasar. Berikut ini poin-poinnya. Yang pertama ada antusiasme calon pelanggan, di mana respon yang positif dari calon konsumen saat mereka berebutan untuk mencicipi produk Hotbaits kami adalah tanda awal yang baik. Hal ini menunjukkan minat yang tinggi terhadap produk kami dan potensi permintaan yang kuat di pasar. Lalu tertarik dengan harga, bahwa calon konsumen menyatakan produk kami layak dibeli dengan harga 10.000, menunjukkan bahwa mereka melihat nilai produk kami sesuai dengan harga yang ditawarkan. Hal ini adalah indikasi bahwa kami memiliki kesempatan untuk bersaing dengan pesaing sejenis di pasar. Yang ketiga ada perbedaan pendekatan, di mana analisis kami tentang pesaing dan keberadaan dalam rasa isian, promosi, dan kemasan yang lebih modern menunjukkan bahwa kami telah mengidentifikasikan peluang untuk membedakan diri dari pesaing. Lalu tingkat kepuasan pelanggan, di mana terlihat dari rating 5 yang diberikan oleh pelanggan setelah mencicipi produk kami adalah tanda positif lainnya. Umpan balik positif dan melebih-lebihkan seperti dengan memberikan bintang 10 atau 1000 menunjukkan bahwa pelanggan sangat puas dengan pengalaman mereka merasakan produk kami, yaitu Hotbaits. Yang kelima ada responsif terhadap pelanggan, di mana merupakan faktor penting lainnya bahwa kami menerima dan mengakomodasikan saran pelanggan seperti menghadirkan varian isi produk baru dan Hotbaits dalam bentuk beku. Responsibilitas kami terhadap keinginan dan kebutuhan pelanggan menunjukkan komitmen untuk memberikan pengalaman yang memuaskan dan terus berinovasi sesuai permintaan pasar. Selanjutnya ada bab 3, yaitu Business Creation. Yang pertama, 9 blok business model kanvas. Yang pertama ada bisnis model pesaing. Di sini bisnis model kanvas kami yang pertama ada key partner, toko yang menjual kulit pangsit dan bahan pokok lainnya. Contohnya di pasar.
platform pemesanan online menggunakan WhatsApp dan Instagram, pengiriman makanan menggunakan Gojek. Selanjutnya ada key activities, pembelian bahan baku, persiapan dan pengolahan produk sesuai resep, pemasaran dan promosi menggunakan WhatsApp dan Instagram. Lalu ada key research, yaitu bahan baku dan bahan tambahan, tenaga kerja, peralatan dapur, dan modal awal. Selanjutnya ada value proposition, Hotbites produk pangsit goreng yang lezat dan renyah, pilihan rasa, level, kepedasan, dan isi yang menarik dan berlimpah, harga yang terjangkau, pelayanan yang ramah dan cepat, konsisten terhadap rasa dan kualitas produk. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu pelayanan yang baik, pengiriman makanan, layanan pesanan online menggunakan WhatsApp dan Instagram, pemberian diskon, menerima keluhan dan masukan dari pelanggan. Selanjutnya ada channel, penjualan langsung, penjualan online melalui WhatsApp dan Instagram, serta layanan pesan antar dan open PO. Selanjutnya ada customer segment, itu segmen demografis sesuai usia, lalu ada mahasiswa, pekerja kantoran, orang-orang yang menyukai hidangan pangsit goreng dengan level kepedasan, serta segmen geografis atau khusus kota Batam. Selanjutnya ada cost struktur, biaya produksi, biaya pemasaran dan riset pasar, biaya pengembangan produk, dan biaya distribusi atau pengiriman. Terakhir ada revenue stream, yaitu pendapatan dari hasil penjualan produk Hotbites itu sendiri. Selanjutnya ada business model canvas dari pesaing langsung. Revenue stream, yaitu pendapatan dari hasil penjualan produk Hotbites itu sendiri. Selanjutnya ada business model canvas dari pesaing langsung. Pesaing langsung berfokus pada segmen pelanggan yang serupa atau identik dengan segmen pelanggan. Mereka menargetkan langsung pada pelanggan yang memiliki kebutuhan yang sama dengan produk atau layanan yang mereka tawarkan. Pesaing langsung umumnya menggunakan saluran distribusi yang serupa. Misalnya, apabila bisnis kami memiliki gerai fisik, mereka juga mungkin memiliki gerai fisik di lokasi yang sama atau serupa. Selanjutnya, jika kami menggunakan layanan pesan antar, kami mungkin juga menyediakan layanan serupa. Ini ada business model canvas dari pesaing tidak langsung. Pesaing tidak langsung menargetkan segmen pelanggan yang berbeda atau memiliki kebutuhan yang berbeda dengan produk atau layanan Hotbites. Mereka tidak secara langsung bersaing dengan kami untuk menarik pelanggan yang sama. Pesaing tidak langsung menggunakan saluran distribusi yang berbeda dari kami. Mereka mungkin menggunakan saluran distribusi online yang berbeda, kemitraan dengan toko, retail, atau restoran, atau bahkan menjual produk atau layanan mereka melalui distributor atau agen. Selanjutnya ada produk description. Hotbites adalah produk makanan cepat saji yang menawarkan inovasi dan keunikan dalam bentuknya. Analisa produk Hotbites mengungkapkan beberapa faktor yang membuatnya menonjol di pasar. Yang pertama ada rasa yang menggugah selera. Salah satu aspek yang membedakan Hotbites adalah rasa isian menggugah selera melalui persiapan yang cermat dan penggunaan bumbu yang tepat. Hotbites berhasil menghadirkan sisa rasa yang lezat dan autentik. Keunggulan ini membantu Hotbites membangun reputasi sebagai produk makanan cepat saji yang enak dan memuaskan. Lalu ada kualitas dan konsistensi. Kami memperhatikan kualitas dan konsistensi produk yang dihasilkan dan memastikan bahwa bahan-bahan berkualitas digunakan dan proses produksi dilakukan dengan standar yang tinggi. Lalu inovasi dalam produk, di mana kami memperhatikan umpan balik pelanggan dan terus berinovasi dalam pengembangan produk. Lalu ada kemasan yang menarik, di mana Hotbites juga mengedepankan kemasan
yang modern dengan desainnya eye-catching dan informasi yang jelas. Kemasan Hotbites mampu menarik perhatian konsumen dan memberikan kesan profesional. Kemasan yang menarik ini juga mencerminkan nilai-nilai merek Hotbites, yaitu inovatif, mudah, dan segar. Selanjutnya ada differentiation and innovation, di mana poin pertama yaitu point of difference atau POD. Yang pertama, Hotbites pangsit goreng kami menonjol dengan bentuk yang lebih besar dan penuh dengan isian. Lalu Hotbites pangsit goreng kami menawarkan varian tingkat kepedasan yang dapat disesuaikan. Lalu Hotbites pangsit goreng juga digunakan dengan cita rasa yang khas dan enak. Lalu dengan bentuk pangsit yang lebih besar, varian tingkat kepedasan yang tersedia, serta cita rasa yang khas dan enak, Hotbites pangsit goreng berhasil membedakan diri kami di pasar. Poin perbedaan ini membantu merek ini memperkuat posisinya dan menarik minat pelajar, remaja, dan kalangan dewasa yang mencari makanan yang istimewa. Lalu ada point of parity atau POP, di mana Hotbites memiliki beberapa poin kesamaan dengan pangsit goreng lainnya di pasaran yang disebut dengan POP. Meskipun kami menonjol dengan beberapa perbedaan, ada juga aspek yang sama dengan produk sejenis, seperti menggunakan bahan utama yang digunakan dalam pembuatan pangsit goreng, yaitu tepung dan adonan. Dalam poin kesamaan ini penting untuk memastikan bahwa Hotbites pangsit kami tetap diterima oleh konsumen di pasar yang kompetitif. Meskipun kami memiliki beberapa poin perbedaan yang menjadi poin diferensiasi, seperti bentuk yang lebih besar, variasi tingkat kepedasan yang tersedia, dan cita rasa yang khas, poin-poin kesamaan ini memastikan bahwa Hotbites tetap relevan dan diterima sebagai pangsit goreng yang berkualitas oleh konsumen yang mencari pengalaman yang familiar dan memuaskan. Selanjutnya bab 4. Di bab 4 ada company overview. Yang pertama ada visi dan misi. Di sini visi kami adalah menjadi merek kuliner yang dikenal dengan pangsit isian goreng pedas yang modern dan trendy. Menjadi favorit generasi muda yang mencari pengalaman kuliner yang unik dan mengikuti tren. Selanjutnya ada misi. Misi kami yang pertama, memberikan pengalaman kuliner yang luar biasa dengan pangsit isian goreng pedas yang menggugah selera dan inovatif. Yang kedua, menjaga kualitas bahan dan proses produksi yang terjamin untuk memastikan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mengedepankan pelayanan yang ramah, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan. Yang keempat, berkontribusi pada komunitas dengan mendukung inisiatif sosial dan berkolaborasi dengan usaha lokal. Yang kelima, terus berinovasi dan mengikuti tren terkini dalam industri kuliner untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang berkembang. Selanjutnya ada brand identity berupa logo, tipografi, tagline, dan packaging. Di sini pertama ada logo. Logo Hotbites merupakan hasil desain atau menggambar manual oleh salah satu anggota kami yang dibuat melalui aplikasi Ibis Paint. Logo ini menampilkan gambar mulut yang sedang menyantap Hotbites, yaitu pangsit goreng kami. Warna merah yang beragam menjadi warna elemen utama dalam desain logo ini untuk mencerminkan kepedasan dan kelezatan. Desain logo ini memiliki kesan yang menarik dan menggambarkan dengan jelas produk Hotbites yang ditawarkan. Selanjutnya ada tipografi. Penulisan Hotbites menggunakan bantuan aplikasi tipe Craft Canva. Menggunakan font L'Oreal 123, style non dengan warna merah, kode 252627, serta shape yang diatur manual. Penulisan stiker packaging menggunakan beragam font. Pengetikan thank you menggunakan aplikasi tipe Craft font L'Oreal 123. Untuk varian rasa menggunakan 29LT Arabic. Selanjutnya ada struktur atau tipe bisnis. Tipe bisnis usaha kami yaitu termasuk ke mikro, pemula atau AdSense. Karena usaha kami memiliki skala yang masih terbilang kecil dan beroperasi dengan sumber daya yang terbatas. Termasuk di modal awal yang terbatas dan jumlah karyawan yang terbilang sedikit. Karyawan kami itu sendiri adalah kami sendiri. Untuk selanjutnya ada hukum dan legalitas atau perizinan usaha dan izin lainnya yang dibutuhkan.
Perizinan usaha merupakan salah satu syarat penting untuk dapat menjalankan usaha secara sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Kami selaku pelaku usaha makanan Hot Bites yang merupakan usaha awal atau sebagai pemula usaha, kami untuk sekarang belum mempunyai perizinan usaha karena masih bersifat usaha rumahan. Bab 5 Bisnis Plan Sementara. 5.1 Rencana Pemasaran Sementara. Yang pertama ada bauran pemasaran 7P. Ada produk, yaitu Hot Bites menawarkan beragam isian pangsit seperti ayam, sosis, bakso, dan tahu. Dan Hot Bites menawarkan pangsit goreng dalam bentuk yang lebih besar dari ukuran standar. Produk kami juga memiliki cita rasa yang khas dengan bumbu dan rempah-rempah yang unik, serta kami juga menggunakan kemasan yang mudah dibawa, sehingga konsumen dapat dengan mudah menikmatinya di mana saja. Yang kedua ada price atau harga. Hot Bites menawarkan pangsit goreng dengan harga yang terjangkau. Untuk strategi penetapan harga, Hot Bites mempertimbangkan strategi penetapan harga yang kompetitif dan menawarkan nilai tambah yang membedakan produk kami dengan produk lainnya yang menjadi pesaing usaha kami. Yang ketiga ada tempat. Tempat mengacu pada distribusi produk atau cara bagaimana produk kami sampai ke tangan konsumen. Oleh karena itu, kami memiliki tempat yang strategis untuk usaha ini. Tempat produksi Hot Bites sendiri berlokasi di Batam Center. Namun, walaupun bertempat di lokasi yang cukup strategis, Hot Bites perlu memperluas jangkauan dan distribusi produknya. Yang keempat ada promosi atau promotion. Kegiatan promosi kami dilakukan untuk memperkenalkan produk Hot Bites kepada konsumen. Dalam hal ini, kami menggunakan berbagai metode promosi seperti mouth-to-mouth, sosial media, atau iklan. Hot Bites sendiri memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp untuk mempromosikan produk kami. Hot Bites menggunakan konten kreatif dan untuk menarik promosi produknya dan juga membagikan testimoni pelanggan untuk membangun kepercayaan konsumen di sosial media. Yang kelima ada orang atau people. Dalam Hot Bites fokus pada pelayanan pelanggan yang unggul. Hot Bites juga memanfaatkan kekuatan komunitas lokal untuk membangun loyalitas pelanggan. Yang keenam ada proses. Hot Bites menerapkan standar kualitas dalam pembuatan dan pengemasan produk Hot Bites sendiri. Juga Hot Bites memastikan produknya selalu fresh, lezat, dan disajikan dengan baik. Hot Bites juga terus meningkatkan efisiensi produksi untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Yang ketujuh ada bukti fisik atau physical evidence. Kemasan Hot Bites dirancang untuk menarik perhatian pelanggan. Hot Bites juga memiliki lokasi produksi yang mudah diakses oleh pelanggan. Dan juga Hot Bites memiliki sosial media yang informatif dan mudah diakses. Selanjutnya 5.1.2 yaitu target dan strategi pemasaran. Hot Bites memiliki target pasar utama yaitu kalangan anak muda seperti pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang mencari pengalaman makan yang unik dan inovatif. Namun selain itu, kami juga menargetkan segmentasi pasar lainnya seperti dewasa muda dan keluarga yang mencari makanan cepat saji yang praktis, namun juga menawarkan cita rasa yang khas. Kami juga memanfaatkan kekuatan media sosial dalam strategi pemasaran ini. Kami membuat konten yang menarik dan kreatif melalui platform media sosial Instagram dan WhatsApp untuk membangun kesadaran merek, mempromosikan produk Hot Bites, dan berinteraksi dengan pelanggan potensial. Rencana operasional sementara, lokasi bisnis atau zona usaha. Memilih lokasi atau zona usaha adalah keputusan strategis yang dapat berdampak besar pada kesuksesan bisnis. Berikut adalah alasan-alasan kami memilih rumah sahabat kami sebagai lokasi bisnis yang terletak di perumahan Cendana Batam Center. Yang pertama, aksesibilitas atau lokasi yang mudah diakses oleh pelanggan, karyawan, dan pemasok dapat meningkatkan lalu lintas. Yang kedua, target pasarnya. Bisnis ini fokus pada pelanggan di perkotaan, lokasi di pusat kota. Selanjutnya, memilih lokasi yang memiliki sedikit persaingan langsung atau memilih lokasi di sekitaran klaster bisnis serupa dapat membantu Anda menarik perhatian pelanggan potensial. Dan yang terakhir, faktor demografi atas bisnis menargetkan keluarga, mahasiswa, dan teman sebaya, sehingga memilih lokasi di perumahan memungkinkan
merupakan pilihan yang baik. Selanjutnya, skala operasi dan jadwal produksi. Bisa dilihat aktivitas yang kami lakukan kurang lebih itu 2 bulan. Yang minggu pertama adalah mengembangkan ide produk penjualan, mengembangkan logo produk, dan sekaligus membeli packaging dan memesan stiker logo. Di minggu kedua kami menerima paket yaitu logo stiker karena kami memesannya melalui online. Di minggu ketiga kami membeli bahan baku untuk menjadikan produk sampel di dalam kelas, sekaligus melakukan promosi dan melakukan penjualan dengan kuantiti yang masih minimal. Di minggu keempat kami sudah membuat akun media sosial untuk membuat promosi, sekaligus langsung membuat pembukaan PO untuk penjualan di media sosial. Tidak lupa kami juga memberi sedikit promosi-promosi yang perlu kami berikan untuk di media sosial online kami. Selanjutnya yaitu membelikan bahan baku produk dari pembukaan PO yang minggu lalu, dan juga membuat produk yang dijual, dan kami juga memberikan iklan atau video editing kami untuk melakukan promosi pada akun media sosial dan produk kami. Teknologi dan fasilitas produksi, kebutuhan bahan atau alat produksi. Yang pertama, bahan baku usaha Hot Bites pangsit goreng. Pembuatan pangsit goreng yang berkualitas membutuhkan bahan yang bagus dan bermutu. Nah, bahan membuat pangsit goreng sangat sederhana, mulai dari kulit pangsit, daging ayam, minyak goreng, dan bumbu-bumbu atau persambal-sambalan tambahan. Ketika memulai usaha pangsit goreng ini, sebaiknya kita belajar dulu untuk mengenali pembuatan pangsit goreng supaya hasil produk usaha juga memuaskan. Yang kedua, peralatan usaha Hot Bites goreng. Peralatan yang dibutuhkan untuk membuat pangsit goreng ini misalnya baskom, kompor, gas, wajan, spatula, dan alat pendukung lainnya. Peralatan ini juga bisa didapatkan di dapur untuk lebih menghemat pengeluaran. Selanjutnya, tata kelola rantai pasok. Dalam melakukan tata kelola rantai pasok, ada beberapa komponen yang perlu dilibatkan, seperti proses perencanaan, pemilihan supplier, inventory, produksi atau manufacturing, delivery, dan pengembalian. Berikut penjelasan yang kami akan jelaskan. Yang pertama, plan atau perencana. Tahap perencana adalah langkah awal dalam manajemen rantai pasok. Tahap ini dimulai dengan mengidentifikasi bahan baku yang diperlukan untuk membuat pangsit goreng. Selanjutnya, search atau pemilihan supplier, di mana kami melakukan pemilihan bahan baku seperti tepung, daging cincang, sayuran, dan bumbu-bumbu lainnya untuk membuat pangsit goreng yang kredibel dan sanggup memenuhi kebutuhan produksi. Yang ketiga, C, inventory, bahan baku dan bahan pendukung yang kami terima dari pemasok harus melewati proses pengujian kualitas dan penerimaan sebelum dimasukkan dalam penyimpanan. Yang D, make, melibatkan proses produksi pangsit goreng termasuk persiapan bahan baku, pembuatan adonan, pengisian dan penggulungan pangsit, serta proses penggorengan. Di sini perusahaan harus mengelola efisiensi produksi, kualitas, dan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan permintaan pelanggan. Yang terakhir, delivery. Dalam proses pengiriman ini, produk atau layanan kepada pelanggan akhir ini mencakup manajemen logistik, pengiriman distribusi, pemantauan persediaan, dan memerlukan pemenuhan pesanan.
Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam produksi ini berjumlah 5 orang. Yang pertama, persiapan bahan baku. Ini bisa dilakukan 1-2 orang. Proses pengisian juga 1-2 orang. Proses penggorengan bisa 1 atau bisa 2 orang juga. Pengolahan produk jadi. Nah, dalam ini kita membuat cemilan yang simpel, jadi tidak memerlukan banyak orang untuk melakukan penjualan ini. Jadi kurang lebih 5 orang tenaga kerja. Berikut adalah dokumentasi proses produksi. Dari pertama, persiapan bahan baku. Kami membeli bahan baku sendiri, terus kami membuat pengisiannya sendiri juga. Dan juga kami menggorengnya sendiri. Berikut adalah pengelolaan produk jadi. Nah, di sini kami ada 2 packaging. Bisa dalam plastik atau dalam paper bag kayak gitu. Nah, dalam paper bag ini kami menggunakan itu dikarenakan produk yang kami jual sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Misalnya pelanggan membutuhkannya produknya langsung jadi goreng atau bisa dalam frozen. Nah, dalam frozen kami menggunakan packaging yang plastik. Kalau untuk yang sudah digoreng kami buat paper bag seperti itu. Poin 7.2 yaitu rencana keuangan sementara. Yang pertama ada biaya investasi awal dan modal kerja. Adapun jenis biayanya itu peralatan Rp0, perlengkapan Rp142.500, dan modal kerja Rp157.500, sehingga total biaya investasi awal dari Hotbites adalah Rp300.000. Yang ketiga ada estimasi biaya produksi dan harga jual dengan komponen bahan baku yaitu biaya per unit bisa TPO-nya Rp142.500, tenaga kerja Rp0, overhead Rp1.000 per unit, total biaya produksi per unit yaitu Rp5.241, harga jual per unit Rp10.000, dan perkiraan laba kotor per unit yaitu Rp7.976. Selanjutnya yang kedua ada struktur finansial dan sumber modal. Yang pertama ada investasi awal dengan jumlah Rp300.000 yang bersumber dari investasi pribadi anggota. Yang kedua biaya operasional sebesar Rp142.500 yang sumbernya adalah biaya bahan baku, biaya listrik dan air, serta biaya pemasaran. Selanjutnya ada pendapatan sebesar Rp351.000 yang bersumber dari penjualan produk dan layanan. Ada laba Rp208.500 yang bersumber dari pendapatan dikurang biaya operasional. Sumber modal Rp300.000 yaitu investasi pribadi, dan kebutuhan modal Rp50.000 yang sumbernya yaitu biaya operasional, investasi untuk pengembangan produk dan pemasaran. Laporan praktik wirausaha sementara. Jobstick antar anggota. Yang pertama Teresia Putri Damanik sebagai bagian dari pemasaran, delivery atau pengantaran produk serta mengelola konten sosial media. Lalu ada Titis Wahyu Eka Putri yang merupakan bagian produksi, bagian delivery dan pengantaran produk serta bagian dokumentasi. Lalu saya sendiri Tasya Febriana Putri membantu dan membuat desain logo dan packaging, bagian produksi serta mengelola konten sosial media. Lalu ada Devi Anastasia yaitu bagian delivery atau pengantaran produk, bagian pemasaran dan bagian produksi. Strategi pemasaran dan sistem penjualan. Dalam strategi pemasaran kami, Hotbites menggunakan pendekatan yang berfokus pada media sosial, khususnya Instagram. Kami telah membuat akun bisnis resmi kami dengan username Hotbites_Batam, di mana kami membagi konten seperti video menarik dan menggugah selera kepada pengikut kami. Melalui fitur story di Instagram, kami memanfaatkan akun pribadi kami untuk memperluas jangkauan pemasaran. Dengan cara ini, kami menciptakan interaksi yang lebih personal dan mendekatkan diri dengan para pelanggan kami. Selain itu, kami juga menggunakan strategi word of mouth atau dari mulut ke mulut yang kuat. Kami percaya bahwa pengalaman pelanggan yang luar biasa akan menjadi cerita yang tersebar di lingkungan sekitar. Kami berusaha memastikan setiap pelanggan merasakan kelezatan pangsit kami serta mendapatkan pelayanan yang ramah dan profesional. Dengan melakukan itu, kami berharap pelanggan kami akan berbagi pengalaman mereka dengan teman, keluarga, sehingga
Hal tersebut mampu memperluas jangkauan pemasaran kami secara organik melalui kombinasi strategi pemasaran media sosial, penggunaan story Instagram tim kami, dan kekuatan word of mouth. Kami berharap dapat mencapai lebih banyak orang yang dengan pesan Hotbites kami, membangun komunitas yang kuat dan menarik minat generasi muda untuk mencari pengalaman kuliner yang modern dan mengikuti tren. Berikut ini merupakan lampiran dokumentasi saat proses produksi Hotbites. Berikut ini adalah lampiran transaksi penjualan dan arus. Dan ini merupakan lampiran testimoni dari customer. Itu saja presentasi laporan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.